Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, tidak sedikit dari orang percaya yang menjalani hidup dalam keluh kesah karena berbagai masalah, pencobaan, atau kesusahan yang dialaminya. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena mereka salah dalam membuat keputusan di dalam hidup mereka. Kita tahu hidup ini penuh dengan pilihan dan juga keputusan, yang kesemuanya bergantung pada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya atas pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Semua pilihan atau keputusan ada konsekuensinya, saudara. Karena itu, firman Tuhan menyatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Mungkin kita sudah memiliki segudang agenda dan rencana yang hendak kita capai. Adalah bijak menyerahkan seluruh rencana hidup kepada Tuhan sebelum melangkah. Sebab firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita pasti akan mengalami hidup yang berkemenangan dan berhasil apabila kita mau seturut dengan kehendak Tuhan dan mengikuti segala petunjuk-petunjuk Tuhan, saudara. Saudara, ketika terjadi perselisihan antara Lot dan Abraham di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8, Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah penggembalaannya. Abraham tidak takut Lot mendapatkan tempat yang jauh lebih baik dari dirinya, karena ia percaya kepada Tuhan dan kehendaknya. Bukti bahwa Abraham memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17, Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa kerinduan Tuhan untuk selalu menuntun kita, anak-anaknya. Sebab Tuhan tahu tanpa tuntunannya kita akan tersesat. Karena salah dalam membuat pilihan dan keputusan, Lot harus menanggung akibatnya, saudara. Ia kehilangan harta benda, termasuk istri, yang menjadi tiang garam. Dan kota tempat ia tinggal, yaitu Sodom dan Gomora, di bumi hanguskan Tuhan. Tertulis, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Saudaraku, pilihan dan keputusan hidup yang salah dapat berakibat sangat fatal. Firman Tuhan memperingatkan agar kita bertindak hati-hati di dalam segala hal, termasuk dalam membuat pilihan atau keputusan.
Jadikan Alkitab sebagai pegangan dan pedoman hidup. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketidakhati-hatian dalam membuat pilihan dan keputusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan dan melibatkan Dia, seringkali menjadi penyebab terciptanya masalah dalam hidup kita. Bukan keberhasilan, keberuntungan, dan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kegagalan demi kegagalan. Sebab pilihan dan keputusan yang kita buat bisa saja salah atau keliru. Seperti Samuel yang hampir salah dalam membuat pilihan ketika hendak mengurapi anak Isai. Di dalam Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, janganlah terburu-buru saat membuat pilihan hidup. Bertanyalah kepada Tuhan dan mohon petunjuknya. Sejauh mana kita mempercayai Tuhan untuk terlibat dalam hidup ini, sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kita. Biarlah Tuhan mengintervensi segala keputusan kita, karena kehendak dan rancangannya adalah yang terbaik bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berserah kepada Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi kami, untuk kami dapat mengambil keputusan yang benar di dalam hidup ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak salah pilih di dalam hidup ini, dan hidup bertindak hati-hati di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, mari Tuhan sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan saat ini juga. Mereka yang dalam persoalan kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, memberkati, memulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.